Oke, kita masuk ke pembahasan mengukur kuat geser tanah. Nah, berbicara mengenai kuat geser tanah, tentu kita harus kembali ke konsep tegangan pada tanah. Jadi jika elemen pada tanah diberi beban, ya, misalnya ini butiran tanah atau grain, soil grain, ya, kemudian pori-porinya terisi oleh air, yang mana kita kenal tegangan pada air pori tanah atau pore water pressure, ya. Nah, jika kita beri beban pada elemen tanah ini, maka kalau elemen ini tidak memungkinkan terjadi perubahan volumenya tetap, tegangannya ditambah, maka pore water pressure-nya akan naik, ya. Nah, terkait dengan pore water pressure, maka kita akan bisa juga menghitung efektif stress, ya. Jadi pore water pressure terkait dengan seberapa besar perubahan volume pada tanah akibat pertambahan beban atau pertambahan tegangan dalam hal ini. Jika perubahan volume diizinkan, ya, atau perubahan volume tidak diizinkan, maka itu akan mengakibatkan terjadinya pore water pressure, ya. Jadi kalau ada tegangan yang bekerja pada elemen tanah, kemudian volumenya tidak berubah, maka akibatnya adalah pore water pressure-nya akan naik. Nah, kalau kita bicara tentang pore water pressure, maka kita akan bisa bicara mengenai efektif stress. Oke, efektif stress. Nah, mengenai perubahan volume atau tidak ketika terjadi pertambahan tegangan pada tanah terkait dengan pore water pressure, maka kita akan mengenal istilah drain dan undrain. Jadi kalau drain, apabila drainage pada pore water pressure lebih cepat, lebih besar, ya, drainase tekanan air pori lebih besar daripada perubahan volume, ya. Jadi pada drainase pore water pressure itu lebih besar daripada perubahan volume. Itu disebut dengan drain. Kalau undrain, no volume change, tidak ada perubahan volume ketika terjadi sharing, ya. Ketika sharing, artinya secara sederhana dapat saya katakan bahwa drain itu apabila air pada pori-pori tanah itu masih memungkinkan untuk mengalir keluar, ya, ketika diberi beban atau ketika terjadi peningkatan tegangan, air masih bisa keluar. Namun kalau pada kondisi undrain, air tidak sempat lagi keluar, ya, tidak sempat lagi keluar, sehingga tidak terjadi perubahan volume dan terjadi peningkatan pore water pressure. Oleh sebab itu, kondisi drain dengan undrain itu sangat menentukan berapa besar kuat geser tanah. Nah, kalau kita melihat, ya, kalau dia dalam kondisi drain, maka kita bisa menghitung kuat geser tanah sebagai total stress, yang mana
persamaannya adalah S, ya, S sama dengan C ditambah sigma tangent P. Kalau dia dalam undrained, maka kita menggunakan konsep efektif stress, ya. Kalau ini total stress, maka untuk kondisi undrained, maka kita menggunakan pendekatan efektif stress atau S sama dengan C dash plus sigma dash kali tangent P dash, yang mana sigma dash itu adalah sigma dikurang U dikali tangent P dash. Ini adalah konsep efektif stress. Oke. Nah, kita lanjut ya. Di dalam pengujian atau pengukuran kuat geser, ada 2 tahap yang dilakukan, 2 tahap pembebanan, atau 2 di dalam mengukur kuat geser, ya, 2 tahap pembebanan. Yang pertama adalah apa yang pertama? Kita beri confining pressure. Confining pressure yang mengakibatkan terjadinya konsolidasi. Ya. Tahapan kedua adalah kita memberikan sharing. Tahapan kedua adalah tahapan sharing sehingga dia failure. Ya, sampai dia failure. Contohnya pada percobaan geser langsung, ya. Geser langsung. Jadi tahapan pertamanya apa? Confining pressure, sigma normal ini. Tegangan normal itu adalah confining pressure. Tahapan keduanya adalah kita memberi gaya geser, ya, sampai dia failure. Ya, itu juga tahapan yang sama pada triaksial. Jadi ini direct shear. Kalau triaksial, triaksial pertama kita beri dulu confining pressure, tahapan keduanya, ya. Jadi tahapan pertamanya ini adalah kita beri sigma 3, ya, confining pressure. Kemudian tahapan keduanya adalah kita beri apa? Tahapan keduanya sudah ada tadi sigma 3-nya. Tahapan ketiganya kita beri deviatoric, ya. Aksial tambahan. Oke. Ini menjadi sigma 1 dikurang sigma 3, ya. Paling itu sigma 3, ya. Nah, ini tahapan 1, ini tahapan
2. Nah, pada tahapan 1 atau first loading, ada 2 kondisi yang kita bisa buat atau modelkan atau lakukan di dalam pengujian. Kalau misalnya drainage low, diizinkan terjadi drainase atau dia drain, terjadi drainase diizinkan terjadi, air bisa keluar ketika apply untuk stres sigma 3, maka terjadi perubahan volume atau konsolidasi, ya. Kalau drainase tidak diizinkan, not allow, maka tidak akan terjadi konsolidasi atau perubahan volume. Oke. Saya hapus ini ya. Itu pada tahapan pertama atau first loading. Oke. Nah, pada tahapan kedua, ini tahapan pertama. Pada tahapan kedua, ya, kalau ketika sharing, ya, kita deviatoriknya kita tambah sigma 1-nya. Kalau volume kita izinkan, perubahan volume terjadi pada second loading, volume terjadi perubahan volume, maka itu disebut drain, ya, drain. Kalau perubahan volume, no volume change, tidak akan terjadi perubahan volume, itu disebut dengan undrain. Oke. Ya. Nah, jika demikian, ya, antara first loading dan second loading. First loading ada 2 kondisi. Pada confining pressure, kita konsolidasi atau unkonsolidasi. Kalau konsolidasi, drainase diizinkan. Kalau unkonsolidasi, drainase tidak diizinkan. Sedangkan pada second loading, pada saat sharing, kalau kita izinkan terjadinya perubahan volume, itu artinya terjadi drainase, air pori akan mengalir keluar, itu drain. Kalau tidak diizinkan terjadinya perubahan volume, maka itu menjadi undrain. Nah, dari 2 pembebanan ini akan ada 4 kombinasi kondisi. Apa itu? Yang pertama adalah dari 4 kombinasi. Yang pertama adalah konsolidasi drain, consolidated drain, ya, atau CD. Kombinasi yang kedua adalah consolidated undrain, atau CU. Dan kombinasi yang ketiga adalah unconsolidated undrain. Unconsolidated undrain atau UU. Dan yang keempat yaitu unconsolidated drain. Hanya saja UD ini tidak realistis, jadi kita eliminasi dia, ya. Jadi hanya 3 kondisi
yaitu apakah consolidated drain, consolidated undrained, atau unconsolidated undrained.